Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah ma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, ya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga kiamat. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mempelajari agamanya, ya, yang mana keutamaan berkumpul di rumah Allah untuk mempelajari agamanya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, ya, berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayatnya, di mana di majlis tersebut dibacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan antara mereka saling, ya, mempelajari, berusaha untuk memahaminya, ya. Illa nazalat alaihi sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketentraman, ya, ketenangan, kebahagiaan. Jadi kalau orang ini mencari ketentraman, ketenangan, dia di majlis taklim, ya. Illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah, ketika itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala turun meliputi yang hadir, ya. Allah Subhanahu wa taala akan jaga mereka, lindungi mereka. Allah Subhanahu wa taala akan berkahi kehidupan mereka. Wa hafazuhumul malaikah, para malaikat Allah pun mengelilingi. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang disebut dengan sayahun atau sayahin, yang biasa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari majelis ilmu yang satu ke majelis ilmu yang lain, ya, karena mereka senang, ya, dengan hadir di majelis ilmu yang di sana disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka yang hadir di majelis taklim itu Allah Subhanahu wa taala akan sebut namanya, ya, di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Apa kita tidak senang, tidak berbahagia ketika nama kita disebut, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang banyak di sisinya, di hadapan para malaikat, ya. Sekarang kita tentu senang ketika nama kita disebut oleh seorang besar, pemimpin misalnya, oleh presiden misalnya dalam suatu acara, ya, acara besar, entah itu misalnya ada pertemuan besar, atau misalnya yang pertemuan besar itu disiarkan juga di televisi dan disebarluaskan, di-live-kan, ya, kemana-mana, dan di situ akan disebut nama kita, ya. Tentu kita akan senang, ya. Apalagi hadir di majelis ilmu ini menyebut nggak tanggung-tanggung Rabbun Nas, ya. Allah Subhanahu wa taala Rabb
Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Yang hidup itu bukan lagi makhluk, tapi yang hidup siapa? Allah Ta'ala. Allah yang nyebut, apa kita nggak bangga? Ya. Kemudian juga Nabi SAW menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwa siapa yang menempuh jalan, tadi kalian berjalan berangkat dari asrama atau dari mana ke sini, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, untuk mencari ilmu, mendalami ilmu agama, ya. Yaltamisu fihi ilma, menuntut ilmu syar'i, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalan ke surga. Ya, sudah kalian hafal hadisnya. Kenapa dengan menuntut ilmu kok bisa mudah jalan ke surga? Jawabnya karena dengan belajar agama atau menuntut ilmu kita jadi tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Terhadap perintah Allah kita kerjakan, terhadap larangan Allah kita jauhi. Dengan begitu kita bisa menjadi orang yang bertakwa, ya. Dan dengan begitu kita bisa masuk ke dalam surga. Sedangkan surga indah lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan dengan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat, dan hadis-hadis lainnya. Maka hendaknya kita semangat menuntut ilmu, ya, berusaha untuk memperolehnya, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan kita. Baik, pada kesempatan Ahad pagi ini, materi yang akan kita pelajari adalah hukukun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala ummati, hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya dipenuhi oleh umatnya. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya hak yang harusnya kita umatnya memenuhi hak tersebut. Kita mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki jasa yang besar terhadap umat manusia secara keseluruhan di dunia dan di akhirat. Memiliki jasa yang besar terhadap umat manusia seluruhnya di dunia dan di akhirat. Ya. Dalam kehidupan dunia dengan diutusnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia yang sebelumnya berada dalam zulmat, kegelapan, baik kegelapan kebodohan, kegelapan kekufuran, kegelapan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka, ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada cahaya pengetahuan, kepada cahaya keimanan, kepada cahaya ketaatan, ya. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ya, alif lam ra, kitab yang kami turunkan dia kepadamu agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarkan manusia dari minadh dhulumat, ya, dari berbagai macam kegelapan, ya, ilan nur, kepada cahaya. Ya. Manusia yang sebelumnya berada dalam kejahiliahan, ya, dalam kebodohan. Bodoh di sini bukan bodoh dalam urusan dunia, ya, dalam urusan akhirat dan dalam urusan agama dan dalam hal petunjuk. Ketika itu manusia berada dalam jahiliyah. Mereka tidak kenal Allah, mereka tidak tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia, jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia. Mereka jahil dalam itu semua. Maka dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, manusia pun jadi kenal sama Allah. Siapa Rabb mereka, siapa yang berhak mereka sembah,
Mereka juga jadi tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Sebelumnya mereka kira bahwa hidup di dunia ini hanya untuk makan, minum, bersenang-senang, memuaskan nafsu saja. Sebelumnya seperti itu. Mereka kira hidup ini ya sudah nikmatin hidup, setelah itu mati selesai. Mereka kira keadaan mereka seperti hewan, binatang, yang keadaannya Allah terangkan dalam Al-Quran, ya, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir mereka makan, mereka bersenang-senang sebagaimana binatang makan dan bersenang-senang. Ya. Pikiran mereka ya, bahwa hidup ini untuk memuaskan nafsu, makan, minum, memuaskan nafsu atau bersenang-senang. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan bahwa manusia hidup ini bukan untuk itu. Bukan hanya untuk makan, minum, bukan hanya untuk bersenang-senang. Ya, boleh menikmati kesenangan dunia, tapi bukan untuk itu manusia. Dikatakanlah ya dengan diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia ya diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang keadaannya sebelumnya tidak tahu jalan yang harus mereka tempuh, ya, menjadi tahu dalam berbagai sisi kehidupan, dalam hal keyakinan, dalam hal ibadat, dalam hal muamalah, diberitahukan jalan yang lurus dalam itu semua. Ya. Sehingga karena jasa-jasa beliau yang begitu besar terhadap umat manusia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat, Allah berfirman terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh pahala yang enggak putus-putus. Ya. Kita tahu kebaikan, kita tahu kebenaran itu dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Allah, kita tahu jalan yang harus kita tempuh. Ya, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Itu dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka karena jasa-jasa beliau yang begitu besar terhadap umat manusia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat, Allah memilih beliau yang memberikan syafaat kepada umat manusia ketika manusia berada dalam penderitaan. Saat matahari didekatkan kepada manusia, jaraknya cuma 1 mil. 1 mil itu 1.605 meter atau 1,5 kilometer lebih sedikit. Ya. Jadi kita di sini matahari misalnya di Kalimalang, ya, nah, sekitaran itu. Karena begitu dekat jaraknya, maka manusia ketika itu merasakan penderitaan yang luar biasa. Mereka kepanasan, ya, sampai memunculkan keringat. Ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang keringatnya sampai sepinggang, dan ada yang dibanjiri oleh keringatnya. Siapakah yang menghilangkan penderitaan mereka ketika itu? Ya, dengan izin Allah, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika para nabi semua enggak bisa memberikan syafaat. Masing-masing didatangi Nabi Adam, didatangi wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Tidakkah engkau melihat penderitaan kami ini? Ya, berilah syafaat kepada kami. Yani datang menghadap Allah supaya penderitaan kami segera dihilangkan. Kata Nabi Adam, nafsi, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Itu Tuhan, coba datangi Nuh, Rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Ya. Kemudian mereka datangi kepada Nabi Nuh, sama Nabi Nuh juga merasa nggak bisa. Nafsi saya nggak bisa. Ketika ini Allah sedang murka. Ya. Harus orang yang begitu sekali oleh Allah yang bicara. Datang Nabi Ibrahim kekasih Allah, sama Nabi Ibrahim juga sama, nggak bisa. Nabi Ibrahim itu datangi Nabi Musa, kalimullah. Ya. Nabi Musa juga sama, nggak bisa. Datang Nabi Isa, Nabi Isa juga sama. Dan terakhir
Nabi Isa menyuruh mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itulah beliau ya yang sanggup memberikan syafaat. Beliau datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sendirian sampai di bawah singgasananya. Beliau sujud dengan sujud yang lama, ya, sambil memuja, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak wasal tuqqa. Wahai Muhammad, ya, angkatlah kepalamu, minta, aku akan dikasih. Ketika itu apa permohonan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah khusus kepada orang tertentu? Tidak, kepada seluruh manusia. Segera diangkat penderitaan mereka yang merasakan kepanasan di padang mahsyar. Ya, maka ya ketika itu matahari pun diangkat dan kemudian dipadukan dengan bulan, wajumi asyamsu wal qamar, dipadukan matahari dan bulan, kemudian dijatuhkan ke dalam neraka sehingga suasana pada mahsyar menjadi gelap gulita, yang sampai datang Allah Subhanahu Wa Taala, maka bumi pada mahsyar pun menjadi terang benderang. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Ketika Allah datang, maka ya bumi pada mahsyar yang sebelumnya gelap gulita menjadi terang benderang. Ya. Ketika itulah mulai dilakukan pengadilan, persidangan, dan hakimnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang membuat, yang menghilangkan penderitaan manusia di padang mahsyar? Dengan perantaraan siapa? Dengan perantaraan atau syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jasa beliau sungguh besar terhadap umat manusia. Maka tidak pantas sekali kalau ada orang yang melecehkan, merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali orang yang jahil, kecuali orang yang bodoh, dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hukuman kepadanya. Ya, ini sama seperti seorang anak, ya, tidak pantas durhaka kepada orang tuanya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak jasanya daripada orang tuanya. Ya, sebenarnya, ya. Allah berfirman, Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih didahulukan, ya, oleh orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, bapaknya, dan manusia semuanya. Karena jasa-jasa beliau begitu banyak. Ya. Melalui beliau manusia keluar dari berbagai macam kegelapan. Melalui beliau bumi yang tadinya penuh dengan kerusakan menjadi, ya, baik. Ya. Melalui beliau manusia jadi kenal Allah, jadi tahu aturan dalam hidup di dunia ini yang sebelumnya ya mereka serampangan, ngasal dalam hidupnya. Ya. Maka tadi saya sampaikan, sangat jahil atau sangat tidak sopan sekali ada manusia yang berani merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang ngaku muslim sampai merendahkan beliau, misalnya kalau ada, dulu kan pernah ada yang sampai merendahkan kalimat azan, ya, kemudian istilahnya meremehkan syariat beliau. Yang kedua orang yang munafik kalau seperti itu, ya. Dan masa sih sudah besar begini, ya, istilahnya ya, sampai nggak kenal Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemana aja umurnya dihabiskan. Demikian pula ada orang-orang yang kafir yang belum lama tewas meninggal dan memang layak buat dia ya tewas dalam keadaan mengenaskan. Ya, sebagai hukuman buat dia yang melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum lama orang Swedia, ya dia dulu pernah membuat kartun, membuat gambar ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melecehkan di situ. Ya, kemudian dikecam oleh kaum muslimin dunia dan merasa dirinya terancam, maka dia minta dikawal terus sama polisi, kemana-mana dikawal,
dia kira dengan cara seperti itu dia bisa lolos dari yang namanya kematian. Ya, dikiranya bisa meloloskan diri. Padahal Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin syai'an." Di mana saja kalian berada, kematian akan datang menghampiri kalian meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Meskipun rumah kalian didobel dan baja terbuat ya, banyak pengawalnya, banyak penjaganya ditambah dengan kalbu juga ada di situ misalnya, tetap saja yang namanya kematian tetap akan datang. Ya, tetap akan datang. Nah ini makanya ya sebagai hukuman buat dia, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah akan membalas orang yang menghinakan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya nggak ada yang memberikan hak hukuman buat dia, tetap Allah akan balas. Gitu. Ternyata kenyataan, ya, ketika dia nggak ada yang memberikan hukuman sanksi kepadanya, Allah takdirkan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Ya tabrakan, ya dengan kontainer, kemudian kebakar mobilnya dalam waktu, ya api terus menyala, ya kurang lebih 3 jam dia berada dalam kepungan api, ya teriak-teriak. Ini bagiannya sebagai hukuman, ya. Karena dia melebihi durhakanya anak kepada orang tua, ya. Anak sama orang tua aja udah dosa besar, apalagi umat kepada nabinya yang menginginkan kebaikan buat mereka, ya. Orang tua kita tahu, ibu telah mengandung dalam waktu yang lama 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati, menyusuinya, menyapihnya, kemudian menyiapkan segala kebutuhannya. Ya, kalau ada anak durhaka kepada orang tua, ya keterlaluan. Ya, nggak ingat sama jasa-jasa orang tua. Nah ini ada yang lebih besar lagi jasanya daripada ibu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau jasanya lebih besar lagi kepada seluruh manusia. Ya. Sampai-sampai Allah sifatkan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berat terasa olehnya penderitaan kamu. Gak ingin kalian menderita, gak ingin kalian kesusahan. Ya. Harisun 'alaikum, berusaha kalian mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kebahagiaan di atas petunjuk, berusaha memberikan yang terbaik buat kalian. Ya, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, terhadap para mukmin, rauf sangat belas kasih, rahim sangat penyayang. Bahkan dia pernah bersabda, "Matali kama tali rajulin istauqada nar." Perumpamaan aku, ya, jadi saking besarnya perhatian beliau kepada umat manusia. Perumpamaan aku dengan kalian kama tali rajul, sama seperti seorang istauqada nar yang menyalakan api. Ya, falamma adha'at ma haulaha, ketika api itu telah menyinari, ya, menerangi apa-apa yang ada di sekelilingnya, ya, ja'al al-firash wa hadhihi ad-dawab allati yaqa'na fi. Maka ketika itu ada binatang-binatang kecil, laron misalnya, ya pada mendatangi api itu. Disangkanya enggak berbahaya. Mereka ceburkan, mereka jatuhkan diri mereka ke dalam api itu, padahal masuk ke situ. Misalnya kita nyalakan lilin, ya. Kemudian pada datang yang disangka di situ, ya, karena terang kali ya, disangkanya enak, padahal membakar, pada menjatuhkan. Ya, ketika itu, ya, aku berusaha menarik kalian daripadanya, tapi kalian malah menjatuhkan diri ke dalamnya. Nah ini bagaimana perhatian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita. Ya. Nah karena jasa-jasa yang begitu besar, perhatian beliau kepada umatnya, ya, maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk memuliakan beliau, untuk bersolawat kepada beliau, ya, untuk menghormati beliau, ya, dalam banyak ayat sekitarnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk memiliki adab terhadap beliau. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kedepankan yang lain di atas Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dahulukan, kedepankan Allah dan Rasul-Nya. Kedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya daripada yang lain. Kedepankan firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas perkataan makhluk. Kedepankan keputusan hukum Allah dan Rasul-Nya di atas keputusan hukum makhluk dan seterusnya. Ya. Ini sebagai bukti adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Allah berfirman juga, yakni sebagai agar kita menghormati beliau. Allah berfirman, la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul itu seperti panggilan antar sesama kalian. Ya, ada beberapa tafsir. Ada yang maksudnya adalah jangan menjadikan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti perintah orang lain kepada kita, yang bisa ditaati bisa tidak. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutlak ditaati. Ya. Apa maksudnya adalah jangan panggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut nama ya seperti kalian memanggil antar sesama kalian. Cobalah panggil dengan wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, dan ucapan lainnya dengan ditambah ucapan yang lembut dan tawadhu dan merendahkan suara. Sama seperti kita anak kepada orang tua, jangan ngomong kasar kepada orang tua. Ya. Ngomong kata saja nggak boleh. Apalagi di atasnya sampai bentak, ngomong keras, kasar, ya. Nah demikian pula kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ngomong keras. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sampai, kalau sampai seperti ini, antah batu a'malukum wa antum la tashkurun, bisa hapus amal kalian, sedangkan kalian tidak menyadari. Ya. Nah setelah kita mengetahui betapa besar jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang kita akan pelajari apa hak beliau, ya, yang harusnya kita penuhi. Jadi beliau punya hak, ya, kebahagiaan ini seimbang, ya, karena beliau jasanya begitu banyak kepada kita, ya, maka sudah sepatutnya kita berikan hak beliau. Apa hak beliau? Yang pertama adalah al-iman bihi, atau mengimani beliau, beriman kepada beliau. Ya, beriman kepada beliau, tidak mendustakan. Ya, sudah datang mengajak kepada kebaikan, kebahagiaan, masa sih malah didustakan? Nah, itu namanya tidak beradab. Ya. Jadi beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam beriman kepada beliau, sikap kita sebagaimana yang beliau ajarkan, walakin, akan tapi, yakni qulu Abdullah wa Rasul, mengimani bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang di sana terdapat sikap pertengahan bainal ifrati wa tafriq, antara ifrat dan tafriq, antara berlebih-lebihan dan antara meremehkan. Dan inilah agama kita. Kita tidak berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada nabi mereka sampai menuhankan. Juga kita tidak meremehkan seperti orang-orang Yahudi yang terhadap para nabi mereka remehkan, mereka sakiti, bahkan di antara mereka ada yang mereka bunuh. Sampai-sampai Nabi Musa ngadu. Ya, dalam Al-Qur'an di surah As-Saff, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'duna wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum, kenapa kalian sakiti kalian? Kalian tahu saya ada utusan Allah kepada kalian. Kenapa kalian menyakiti saya? Jangan seperti orang Yahudi, juga jangan seperti orang Nasrani yang berlebihan sampai dituhankan. Kita tengah-tengah antara itu. Kita yakini beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh disembah, tapi muliakan beliau. Ya, jangan nyakiti, jangan remehkan, jangan rendahkan, jangan sampai melecehkan, apalagi menghina wajib pindah, gitu ya. Nah, ini sikap kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian
menyikapiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyikapi Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba tidak boleh disembah dan ditujukan berbagai macam ibadah, dan Rasul tidak boleh diremehkan. Ya. Maka karena beliau adalah utusan Allah, kita imani, kita taati, kita benarkan, kita muliakan, kita cintai, kita kedepankan di atas yang lain. Gitu ya. Baik. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Menaati apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya. Allah berfirman, wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wahdahu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan berhati-hatilah. Jika kau berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan nyata. Ya. Jadi perintah Rasulullah SAW taat. Dan siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, faqad ata'a Allah, sama saja taat kepada Allah. Ya. Meskipun kalau dalam fikih kita kalau belajar lebih lanjut agama, kita bisa memilah-milah mana perintah yang wajib dan mana perintah yang sunnah, gitu ya. Cuma hukum asalnya perintah menunjukkan wajib. Bila pada dan dari anak khilafi, kecuali kalau ada yang memalingkan dari kewajiban kepada sunnah. Ya. Hukum asalnya wajib. Tapi kalau ada dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah, maka kita tetapkan sebagai sunnah. Ketika ini kita diberikan pilihan. Ya. Dan karena sifat beliau yang berusaha menginginkan terbaik buat kita, maka pasti perintah beliau, meskipun terkadang kita tidak memahami hikmahnya, pasti ada kebaikan. Ya, pasti ada kebaikan buat kita. Terkadang kita tidak memahami hikmah, tapi ternyata ada kebaikan. Ya, buat contoh lah dulu. Ya. Sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau berpesan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid, ya, untuk melawan Romawi. Ya. Setelah beliau SAW wafat, maka ketika itu terjadi tiga kekacauan di kota Madinah dan sekitarnya bangsa Arab. Ketika itu ada kelompok yang mengikuti Nabi palsu Musailamah Kadzdzab dan banyak pengikutnya. Ya. Kemudian ketika itu ada kelompok orang-orang yang enggan membayar zakat, ya, dan kelompok orang-orang yang murtad, ya, mengikuti Nabi palsu itu. Ya. Jadi belum lagi ditambah dengan adanya rongrongan ancaman dari dua negara adidaya yaitu Romawi, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau memerintahkan berangkatkan pasukan Usama, beliau tetap berangkatkan. Sebagian berpendapat orang masalah dalam negeri juga belum selesai, kok kita berangkatkan dulu, apa faedahnya? Ya, berangkatkan pasukan dalam negeri terjadi kekacauan. Ada orang yang memberontak, ada yang nabi palsu, ada yang enggan bayar zakat, ada yang murtad, ya, dan banyak yang ikuti nabi palsu. Masa diberangkatkan? Ya, selesaikan dulu lah masalah dalam negeri, masalah luar negeri dulu. Ternyata ada hikmah. Maka karena beliau mengikuti perintah Rasulullah SAW, dia berangkatkan pasukan. Pokoknya saya akan ikuti apa pesan Rasulullah SAW. Diberangkatkan pasukan bersama untuk melawan Romawi ketika itu. Ketika berhadapan dengan Romawi, ternyata mereka ketakutan. Ya, dengan kaum muslimin, ya, timbul ketakutan dari mereka malah pergi melarikan diri. Ternyata ada imbas, ada hikmah di balik itu. Mereka yang tadinya mau coba-coba melawan terhadap pemerintahan Islam, mikir dua kali, ya, mikir dua kali. Yang tadinya mau memberontak, ternyata lihat, ya, Romawi negara adidaya dunia saja sampai takut kepada pasukan kaum muslimin. Wah, kalau kita apalagi yang cuma kelompok kecil, bisa-bisa kita dikalahkan. Akhirnya sebagian ada yang kembali, kemudian yang dan membayar zakat, ya, jadi bayar zakat lagi. Kemudian diperangi juga orang-orang yang ikutin Nabi palsu Musailamah Kadzdzab dan hikmah-hikmah lainnya.
Maka yang penting taat Allah dan Rasulnya. Ya. Gitu. Nah ini terkadang kita nggak mengetahui hikmahnya, tapi pasti ada kebaikannya. Ya. Kemudian sikap kita terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah ijtinabun nawahi, menjauhi larangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ya. Jadi sebagai bentuk kita memuliakan beliau, maka jauhi larangannya. Ya. Kalau kita belajar fikih, maka dirincikan juga. Ya, hukum asal usul fikih, yakni hukum asal larangan itu an-nahyu yang paling tahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan haram. Ya, al-aslu fi nahyi ya li tahrim. Hukum asal larangan itu haram. Illa madalla dalil ala khikafi, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari haram berubah menjadi kepada misalnya makruh. Ya. Nah, dengan belajar fikih kita bisa jadi lebih ringan dalam menjalankan agama. Karena tahu ini yang haram, ini menunjukkan makruh, gitu. Karena ada dalil lagi yang lain. Tapi hukum asalnya ada larangan, harusnya adalah dijauhi. Ya. Kemudian hak beliau lainnya, ya setelah kita taati perintahnya, jauhi larangannya, adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau sabdakan. Membenarkan apa yang beliau sabdakan. Apa yang beliau sabdakan ya, pasti benar. Misalnya tentang berita orang-orang terdahulu, berita para nabi atau kisah orang-orang terdahulu, ya. Demikian pula berita yang akan terjadi nanti setelah kita mati, seperti di alam kubur manusia akan terjadi apa pada mereka, kemudian pada hari kiamat akan terjadi apa. Demikian pula sebelum tibanya hari kiamat, kita benarkan, ya, kita benarkan. Ini sikap kita terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pasti apa yang beliau sabdakan benar, pasti apa yang beliau sabdakan benar. Dan orang yang paling membenarkan sabda beliau sehingga menjadi orang terbaik umat ini ya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau digelari dengan As-Siddiq. Bahkan sekalipun beliau menyampaikan yang ketika itu masih dianggap mustahil. Ya. Bagaimana nggak dianggap mustahil? Beliau menyampaikan kepada ke tengah-tengah kaumnya bahwa semalam beliau diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke atas langit sampai melewati langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi. Ya, ya gimana orang mempercayainya? Tapi dia Abu Bakar As-Siddiq, dia langsung mempercayainya. Ya. Nah, sikap kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar, dan ternyata sejalan ya dengan naklan wa aklan, sam'an wa aklan, sejalan dengan dalil nakli dan akli. Ya. Kalau kita lihat misalnya yakni tentang kisah Isra dan Mi'raj, kan bunyinya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, ya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Kalau kita perhatikan, lafaznya dalam ayat ini adalah asra, subhanalladzi asra, diawali Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau melakukan perjalanan itu bukan kemampuan diri beliau,
tapi atas kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Namanya bunyinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti kalau bukan dari diri beliau sendiri, tapi Allah yang memperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, mudah segala sesuatu mudah baginya. Ya, ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, hanya mengucapkan kun saja sudah bisa. Ya, maka ini ya mudah sekali, enggak mustahil. Ya, karena Allah yang memperjalankan, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan sendiri. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan sendiri ya enggak bisa. Karena kemampuan manusia kita enggak bisa sampai seperti itu dalam waktu singkat, perjalanan jauh. Sedangkan dulu enggak ada yang namanya pesawat. Pesawat aja masih makan waktu lama, apalagi tanpa pesawat. Ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankannya. Ya, lihat Allah kata sini membenarkan. Dan kalau kita pikirkan secara lebih dalam, kita akan ketahui ya itu mudah bagi Allah. Sekarang begini saja. Kalau ada pernyataan kira-kira seekor semut bisa nggak mengadakan perjalanan dari Bekasi ke Bogor dalam waktu 2 jam? Ayo coba. Bisa nggak seekor semut mengadakan perjalanan dari Bekasi ke Bogor dalam waktu 2 jam? Bisa? Hah? Bisa nggak? Jawabnya apa? Nggak bisa. Bisa aja kalau ada yang memperjalankan. Kalau semut sendiri nggak bisa. Tapi kalau ada yang memperjalankan, misalnya semut itu ya di rambutan, di buah rambutan. Kemudian rambutan yang banyak ini dimasukkan ke dalam mobil Pak. Kemudian ada yang menjalankan sampailah ke Bogor dalam waktu 2 jam. Berarti ada yang memperjalankan. Ya, kalau semut sendiri nggak bisa, sama kita ada kalah. Ya, tapi kalau ada yang memperjalankan, maka bisa, nggak mustahil. Nah ini Nabi Muhammad SAW ada yang memperjalankan. Siapa? Allah yang Maha Kuasa. Ya, maka nggak mustahil karena ada yang memperjalankan. Kecuali kalau lafaznya syariah, yakni kembalinya kepada Nabi SAW sendiri, bukan kembali kepada Allah. Atau kembali kepada semut, nggak bisa kalau semut. Tapi kalau ada yang memperjalankan, gitu, maka nggak mustahil, gitu ya. Nah sikap kita terhadap semua berita Nabi SAW kita benarkan, ya, berita orang-orang terdahulu. Dan ini menunjukkan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Beliau seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis. Ya, kalau mungkin beliau bisa membaca, maka mungkin ada tuduhan, boleh jadi beliau menyampaikan berita orang-orang dulu karena baca kali kitab-kitab orang terdahulu atau kitab-kitab ahli kitab. Ternyata beliau ummi, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Dari mana berita ini datang kalau bukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, berita para nabi beliau sampaikan, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Apalagi dalam Al-Quran, kisah-kisah orang terdahulu banyak, kisah-kisah para nabi banyak. Ya, beliau juga terkadang menyampaikan tentang orang terdahulu seperti kisah Bani Israil yang ada pelajarannya. Ya. Dan beliau dalam hal ini adalah pendidik terbaik. Ya. Pendidik terbaik. Ya. Secara mutlak, ya. Pendidik terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mengajar dengan berbagai macam metode pendidikan. Ya. Ini saya beralih sebentar, saya ingin sampaikan. Ya, ini pembahasannya sedikit bergeser. Jadi Nabi kita SAW adalah pendidik terbaik. Ya. Karena beliau telah menggunakan berbagai macam metode pendidikan yang orang-orang sekarang baru coba pakai. Ya. Maka ngapain kita jauh-jauh belajar pendidikan sampai ke barat, ya, belajar buku barat tentang pendidikan, padahal di kitabullah, di sunnah Rasulullah SAW terdapat berbagai macam metode pendidikan. Ya. Beliau SAW mengikuti Al-Quran dalam mendidik. Al-Quran Al-Karim dari sisi Allah, ya, Rabbul Alamin, yang mengurus alam semesta dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran Al-Karim berbagai macam metode pendidikan juga ada. Misalnya metode tanya jawab. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepada tentang arak dan judi. Qul, katakan, "Fihima ithmun kabir
pada tujuannya ada dosa yang besar. Wa manafi'un linnas, memang sih ada manfaatnya. Ya dengan arak itu ya seorang yang tadi stres minum kemudian hilang mungkin stresnya, tapi membuatnya hilang akal. Kalau sudah hilang akal nggak terkendali, ucapannya nggak terkendali, perbuatannya nggak terkendali, maka bisa dia melontarkan kata-kata yang ada di kebun binatang kepada seorang yang orang lain tersinggung. Orang lain yang tersinggung nggak tahu orang itu dalam keadaan mabuk hilang akal, yang marah jadilah pertengkaran. Atau karena perbuatannya yang tidak terkendali hilang akal, bisa sampai membunuh, menyakiti, karena hilang akal. Makanya Allah katakan bahwa itu muhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Bahaya dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, Al-Quran menggunakan metode tanya jawab juga. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah pada bulan sabit itu ada waktu-waktu bagi manusia. Dengannya mereka tahu pergantian bulan. Sekarang bulan Rabiul Awwal, nanti bulan Rabiul Tsani dengan ada bulan sabit, bulan sabit, bulan sabit. Wal hajj, demikian pula mereka tahu kapan mereka ibadah haji. Ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Gitu. Nah ini metode tanya jawab. Kemudian metode kisah-kisah paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kisah Nabi Adam ada, kisah Nabi Musa dan Bani Israel sering sekali disebutkan, paling sering bahkan. Ya. Kisah Nabi Isa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, ya, disebutkan. Ya. Kenapa digunakan kisah-kisah itu? Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nutabbitu bihi ba'da. Faedahnya supaya hati kita ya jadi teguh di atas kebenaran, bisa berkaca dengan mereka, bisa mengambil sikap ya dengan berkaca terhadap orang-orang terdahulu. Ya. Dan kita ketika mengajar misalnya, ya, kita sering kadang-kadang anak merasakan kebosanan, Pak kali-kali cerita nak Pak, soalnya bosan Pak kalau materi terus. Nah ini, maka Al-Quran menggunakan metode kisah. Dan anak-anak merasakan nyaman ketika disampaikan kisah-kisah. Ya, makanya ada banyak kisah dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Al-Quran kadang juga menggunakan metode perumpamaan. Ya. Misalnya, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fataquha. Allah tidak malu membuat perumpamaan meskipun dengan seekor nyamuk, bahkan lebih kecil daripada itu. Atau dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut, matalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut takhadat baita wa inna awhanal buyuti la baytul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan mereka yang mengambil selain Allah sebagai pelindung, seperti ngambil paku dan berhala sebagai pelindungnya, seperti laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti la baytul ankabut, dan sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Jadi mereka yang ngambil selain Allah sebagai pelindung, seperti mereka yang ngambil patung dan berhala sebagai pelindungnya, sama seperti yang menjadikan rumah laba-laba, sarang laba-laba sebagai tempat berteduh. Keadaan sarang atau rumah tersebut tidak melindungi dari panas. Keadaan rumah laba-laba tidak melindungi dari hujan, dari dingin, dan paling mudah diobrak-abrik, dihancurkan. Ya. Nah mereka yang ngambil selain Allah sebagai pelindung seperti patung dan berhala, tidak bisa memberikan apa-apa kepada para penyembahnya. Jangankan memberikan perlindungan dan pertolongan, melindungi diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa. Seperti pada kisah Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung dan berhala, ya semua dihancurkan, disisakan satu. Dan ternyata mereka nggak bisa melawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini contoh metode perumpamaan. Belum lagi kalau kita telusuri kalimat ini dari sisi sains, ya pengetahuan. Ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Matalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadat baita." Allah sebut laba-laba dengan fi'il mu'annas. Ya. Mu'annas itu apa? Mu'annas bentuk perempuan. Kalau bentuk perempuan biasanya fi'ilnya dikasih tanda apa?
taknif. Misalnya qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata. Nah sekarang ankabut itu mudzakkar muannas. Katanya muannas mudzakkar. Nah, bentuk laki-laki atau bentuk perempuan? Bentuk jantan atau betina? Maksudnya bentuk kata laki-laki atau perempuan? Ankabut. Ada tanda perempuan di sini, tanda taknif. Ada nggak? Enggak ada. Tapi kenapa Allah sebut dengan ittakhadha, tambahkan tak sukun di sini? Ya. Biasanya kan kalau kita nyebut ankabut, hadza ankabut, ini laba-laba. Dzalika ankabut, itu laba-laba. Enggak, kita menggunakan hadhihi ankabut, salah. Tilka ankabut, salah. Tapi kenapa Allah ketika menyebut ankabut pakai tak sukun? Nah, ada orang yang istilahnya coba-coba menyalahkan Al-Quran. Tuh lihat, nggak sejalan dengan bahasa Arab. Kok pakai tak sukun? Kan ankabut mudzakkar. Dia belum paham. Allah tambahkan tak sukun ini memberitahukan bahwa di antara laba-laba yang bisa membuat rumah, ya, seindah rumah, maksudnya rumah yang laba-laba itu adalah laba-laba betina. Kalau laba-laba jantan cuma ulurkan benang-benang doang, tapi nggak bisa bikin rumah yang indah. Yang bisa adalah laba-laba betina. Maka Allah tambahkan ittakhadha baita, yang bisa membuat rumah itu laba-laba betina. Tapi keadaan rumah tersebut wa inna awhanal buyut la baitul ankabut, adalah selemah-lemah rumah tetap saja sebagai selemah-lemah rumah yang gampang dirusak. Gitu ya. Kemudian di samping dengan metode tanya jawab, metode kisah-kisah, metode perumpamaan, metode tarhib dan tarhib dan lain-lain metode ada dalam Al-Quran. Maka kemudian Nabi SAW menggunakan berbagai metode itu untuk mendidik umatnya. Beliau menggunakan metode tanya jawab. Beliau pernah bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Tanya jawab. Beliau pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflis dina man la dirham wa la dinar." Orang yang bangkrut di antara kamu yang enggak punya dinar, enggak punya dirham. Atau beliau serahkan pandangan yang benar tentang orang yang bangkrut. Beliau juga pernah bersabda, banyak sekali terkait dengan tanya jawab. Ya. Bahkan dalam hadis arba'in itu digunakan metode tanya jawab. Ya. Malaikat Jibril bertanya, Nabi SAW menjawab. Dan malaikat Jibril bertanya lagi, "Fa'akhbirni 'anil iman." Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Metode tanya jawab. Ya. Metode perumpamaan seperti hadis yang di awal saya bacakan, yakni Nabi SAW memberikan perumpamaan antara beliau dan umatnya seperti seorang yang menyalakan api lilin misalnya, laron dan binatang-binatang kecil kadang mendatanginya, disangkanya itu nggak membahayakan. Ya, mereka pada datangi, Nabi SAW berusaha narik kalian daripada kalian malah menjatuhkan diri ke dalam. Ini kata perumpamaan dan seterusnya. Ya. Baik, kita kembali lagi sedikit lagi ke sini. Ya. Jadi akal SAW yang selanjutnya adalah kita benarkan semua sabdanya. Misalnya terkait yang dulu atau yang akan datang sebelum tiba hari kiamat, ada tanda-tanda hari kiamat, ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat, tanda besar menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat. Tanda kecil, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Tanda kecil, banyaknya pembunuhan, banyaknya kebodohan, banyaknya perzinaan. Ketika sudah banyak begini, ya, maka akan tiba yang namanya tanda besar hari kiamat, dengan keluarnya Dajjal, dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Suatu ketika Nabi SAW terbangun dari tidur, beliau mengatakan, "La ilaha illallah wa idul ard qad min syarri qad katar." La ilaha illallah. Celakalah bangsa Arab, ya, karena keburukan sudah semakin dekat. Futiha al-yawm min radum Ya'juj wa Ma'juj. Ya, hari ini dan maksudnya ketika itu, ya, benteng yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain itu semakin hari semakin tipis, dalam artian terus dicoba untuk dibolongi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ingin segera keluar dari benteng tersebut, cuma nggak bisa.
koyak-koyak lagi tetap aja nggak bisa, ya, karena Allah tetap tutup, ya. Akan tiba saat nanti mereka berhasil, ya, keluar dari benteng tersebut. Nah, kata Nabi SAW, wailul ardh, ya, celakalah bangsa karena sebentar lagi keburukan yang dahsyat akan keluar. Ya, keburukan yang besar akan muncul. Apa keburukan yang besar? Dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan mengadakan kekacauan, kerusakan, pembinasaan kepada umat manusia ketika itu. Manusia yang ditemui dibantai, ya, sampai mereka merasa sudah membantai semua orang yang ada di muka bumi, tinggal mereka mau membunuh penghuni langit. Mereka arahkan panahnya ke atas langit, kemudian kasih tanda darah, seakan-akan mereka berhasil telah membunuh penghuni langit. Ini kapan terjadi? Ya, ketika Hadraul Khobar. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Anahlik wa fina shalihun?" Apakah kita akan binasa? Ya, apakah kita akan, ya, menghadapi berbagai macam kekacauan itu, kerusakan, pembantaian, pembunuhan, ya, sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang yang soleh, masih ada yang rajin ke masjid, mengaji, baca Al-Quran, rajin sholat, rajin ibadah, ya. Anahlik, apakah kita akan bisa binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada yang soleh? Kata Nabi SAW, "Na'am, ya, idza kathurul khabar." Kalau banyaknya keburukan di sana sini sudah mendominasi paling banyak, yakni dominan keburukan dan tidak diingkari, maka ketika itulah akan keluar Ya'juj dan Ma'juj, akan keluar Dajjal, akan tiba keburukan secara merata. Ketika kemaksiatan, kemungkaran yang di mana-mana dan tidak diingkari. Dan sepertinya di zaman kita seperti ini. Kemaksiatan semakin hari semakin, ya, bertambah, tidak berkurang, ya. Perempuan-perempuan terus memamerkan aurat dan mudah sekali didapatkan di handphone iklannya perempuan memamerkan aurat. Keluar semakin dulu mungkin cuma sampai setengah betis, sekarang naik terus, ya, dan berbagai macam kemaksiatan, ya, di tengah kita. Kalau sudah banyak begini dan tidak diingkari, akan tiba masa, ya, keburukan yang besar akan tiba, ya, keluar Dajjal, keluar Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Kalau tidak diingkari, ya, maka kita harus coba perkecil kemungkaran yang ada, ya, supaya tetap kondisinya masih bisa dipertahankan dalam kondisi saleh, ya. Nah, hak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita benarkan sabda beliau tentang hak akan terjadi, ya, tanda-tanda kiamat, keluar Dajjal, keluar Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Itu setelah tanda-tanda kecil merata, ada wanita lebih banyak daripada laki-laki, kemudian perzinaan banyak gempa bumi dan lain sebagainya, maka tunggulah tiba tanda besarnya, ya. Kemudian hak beliau selanjutnya adalah wa alla ibadallahu illa bima syara'a, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat beliau, yakni kita nggak boleh beribadah sesuai hawa nafsu kita. Dan dengan kita mengikuti Nabi SAW karena seorang saja, maka ini memperkecil yang namanya terjadinya perselisihan. Karena yang diikuti cuma satu. Maka kecuali kalau nabinya banyak, yang diikuti banyak, maka wajar timbul banyak perbedaan. Maka kalau nabinya cuma satu, maka seharusnya perbedaan itu kecil, tidak banyak. Nah, jadi timbulnya banyak perbedaan di tengah-tengah kita itu kenapa? Sebabnya karena yang diikuti bukan Nabi SAW. Kalau kita datang ke kampung, ya, satu tempat kita sholat di situ di musola atau di masjid, satu setelah selesai sholat ada yang baca langsung Al-Fatihah. Kita pindah ke kampung lain, ada yang setelah sholat baca Al-Hasyr wa Al-Qamar dan Al-Qamar yang berbeda. Kita pindah ke kampung lain, ada yang setelah selesai sholat Alhamdulillah. Kita pindah ke kampung lain, selesai sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok bisa terjadi banyak perbedaan? Jawabnya karena yang diikuti banyak, ya, karena yang diikuti bukan Rasulullah SAW. Kalau yang diikuti Rasulullah SAW nggak akan terjadi banyak perbedaan. Kalaupun ada hanya perbedaan dalam memahami, dan itu nggak banyak, ya. Ini penyebab terjadinya banyaknya perbedaan di tengah-tengah umat, ya. Kalau yang dilihat Rasulullah SAW bagaimana beliau beribadah, insya Allah, ya, nggak terjadi banyak perbedaan. Oh, setelah selesai sholat beliau berpikir, astagfirullah. Pernah saya bilang, pernah obrolan
kepada seorang imam masjid selesai sholat, alhamdulillah. Saya beritahukan, maaf karena mana ya. Jadi yang saya tahu Rasulullah SAW setelah selesai sholat mengucapkan astagfirullah bukan alhamdulillah. Ya. Hikmahnya adalah kenapa dia mengucapkan astagfirullah adalah untuk menutupi kalau terjadi kekurangan dalam sholat. Ya, maka beliau minta ampun kepada Allah untuk menyempurnakan. Kalau dia nggak ada alasannya seperti itu, oh seperti itu ya, saya sama ya nggak tahu kalau ternyata seperti itu. Kan? Ya apa namanya, hanya menurutnya, ya menurut yang baik, ya padahal belum tentu. Ya. Dan terkadang juga nggak bisa bedakan mana zikir yang mutlak, mana zikir muqayyad. Alasannya ini kan baik. Ya memang zikir itu baik, tapi kan ada waktu-waktu kita di sana disyariatkan bacaan tertentu. Apa pantas kita mau keluar rumah bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Kan enggak. Yang diajarkan Rasulullah SAW, bismillahirrahmanirrahim, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau dia mengatakan ini baik, ya memang baik, kita enggak salahkan zikirnya, tapi kita salahkan penempatannya. Bukan pada saat itu kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sama seperti selesai sholat juga bukan al-fatihah. Tapi kan ini baik, ya memang baik, kita nggak salahkan al-fatihahnya. Tapi setelah sholat yang dibaca Rasulullah SAW, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam. Nah ini contoh ya, bahwa dalam beribadah itu ya harus melihat ya Rasulullah SAW prakteknya seperti apa. Karena kalau tidak demikian maka akibatnya amal kita jadi sia-sia. Beliau pernah bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami suruh mengerjakannya, maka amalan itu tertolak. Ya. Kemudian hak beliau juga adalah mencintai beliau di atas kecintaan kepada diri sendiri. Kita semua pasti ya mendahulukan diri dalam arti cinta. Nggak mungkin kita benci sama diri sendiri. Pasti kita cinta. Ya. Tapi Nabi SAW harus lebih kita dahulukan daripada diri sendiri. Demikian pula daripada anak kita, juga daripada orang tua kita dan manusia seluruhnya. Yang kalau ingin sempurna imannya harus begitu. Kata beliau SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai aku lebih dicintai daripada ayahnya, daripada anaknya dan manusia semuanya. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau ya lebih aku cintai dari segala kecuali kepada diriku. Maka Nabi SAW bersabda, la, tidak bisa begitu wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi, Allah yang nyawaku di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Bahkan engkau akan sempurna imanmu sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya. Nah, ini kalau ingin sempurna iman kita. Ya. Baru kemudian Umar mengatakan, sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai daripada dirimu sendiri. Itu semua karena kebaikan dan jasa beliau terhadap manusia secara keseluruhan. Ya. Demikian pula sedikit lagi terkait dengan yakni hak beliau adalah kita hidupkan sunnahnya. Ya, apalagi di zaman ketika orang-orang banyak mematikan sunnah beliau, ya, atau sebenarnya orang Muslim itu punya sifat dan mati, ya dia mau menuruti kebenaran ketika jelas. Ya. Maka sebelum kita mungkin suudzon kepada mereka, coba kita beritahu, boleh jadi mereka nggak tahu. Maka tahapan pertama adalah kita taklim, kita sampaikan. Dan sekarang Allah permudah menyampaikan informasi di zaman sekarang, nggak seperti zaman dulu. Ya, dengan ada yang namanya media sosial, ada WhatsApp, ada apa namanya Facebook, ada Telegram, ada Instagram, dan lain-lain. Ya, kita bisa sampaikan sunnah Nabi SAW di situ. Ya. Orang dulu terkadang harus datangi, ya, orang per orang, disampaikan, diingatkan, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu harus seperti itu, datangin, diingatkan dengan empat mata. Tapi kalau sekarang dengan mudah, kita kalau punya grup, ada ratusan orang di situ, kita beritahukan sunnah Nabi SAW, mereka semua dapat. Cuma sayang kita kurang memaksimalkan. Ada media, cuma kurang memaksimalkan. Yang ada
WhatsApp grup isinya cuma candaan, isinya cuma obrolan, isinya cuma hal yang sia-sia, isinya cuma hiburan. Padahal WhatsApp media sosial yang kita punya bisa menghasilkan pahala yang besar kalau kita gunakan untuk itu. Dan jauh-jauh hari Allah telah berfirman dalam Al-Quran, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ini kalau kita renungi, cocok sekali dengan keadaan sekarang. Ya, saya belum lama baru dapat ini. Maksudnya setelah merenungi ternyata ayat ini sesuai dengan kenyataan sekarang. Ya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan obrolan mereka. Kata Allah, najwa itu artinya obrolan secara rahasia. Kalau sekarang obrolan secara rahasia sudah sering terjadi dengan lewat media, kanan kirinya nggak benar, cuma kita obrolan di situ. Kata Allah, nggak ada kebaikan pada kebanyakan obrolan mereka, illa kecuali kalau yang isinya man amara bi shadaqah, mengajak manusia bersedekah, membantu orang lain, membangun masjid, membantu orang yang membutuhkan. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf, atau mengingatkan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, mengingatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat apa amalan di hari Jumat? Oh baca surah Al-Kahfi, oh mandi, oh ini bersalawat, oh ini misalnya ya. Ini termasuk ma'ruf. Ya. Masuk bulan Muharram, apa amalan di bulan Muharram? Oh, ada puasa Tasu'a dan Asyura. Masuk bulan Dzulhijjah, apa amalan di bulan Dzulhijjah? Oh, ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang terkadang tidak kita gunakan. Kebanyakan isinya cuma obrolan saja. Kalau nggak ada kebaikan itu semua, kecuali kalau ma'ruf, ada isinya perkara yang mengingatkan, ma'ruf. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan dua orang atau lebih yang bertengkar, baru ada kebaikan. Cuma dengan syarat, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Dengan syarat siapa yang melakukan itu ikhlas karena Allah, bukan supaya disebut sebagai orang soleh banget ya, biasa manusia yang baik-baik yang bagus. Bukan itu, tapi dia karena Allah ingin memperbaiki kondisi umat yang jauh dari agama untuk mengingatkan sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah beliau. Nah ini zaman sekarang mudah sekali. Ya. Sebaliknya kalau kita men-share keburukan, yang ada kita ya menanggung dosa, dan dosanya bisa dosa jariah, mengalir sampai kita meninggal dunia. Ya, kalau di-share lagi, misalnya kita share foto-foto yang tidak pantas untuk dilihat, video-video yang tidak layak untuk dilihat, maka tanggung dosa. Di-share lagi, ngumpul dosa. Ya, terkena firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebenarnya orang-orang yang menginginkan perbuatan buruk itu tersebar di tengah-tengah orang-orang beriman, ya, mereka akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Allah tahu, kamu nggak tahu. Jadi bagaimana pedih buat orang-orang yang mencontohkan men-share keburukan di tengah-tengah orang-orang yang soleh, yang tadinya pada soleh jadi berubah gara-gara di-share. Ada grup orangnya pada baik-baik asal, di-share lah video-video yang tidak layak untuk dilihat, kemudian di-share foto-foto yang tidak layak untuk dilihat, ya, sehingga orang banyak menyimpang sedikit demi sedikit. Bisa lahum azabun alim di dunia wal akhirah, bisa mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya, apalagi yang ya seperti ya sudah kita ketahui, ya, ada orang yang rela menjual agamanya demi memperoleh dunia, sampai rela memamerkan diri dan memamerkan auratnya ya di tengah-tengah manusia. Nah ini kalau nggak bertobat ya Allah, maksudnya Nabi SAW jauh-jauh hari mengatakan la yajidna rihaha, nggak akan masuk, la yadkhul dari jannah, nggak masuk ke dalam surga. Wa la yajidna rihaha, dan nggak akan mencium wanginya, saking dijauhkan dari surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal wanginya dapat tercium dari jarak sejauh sekian dan sekian. Siapa mereka? Yaitu wanisaun kasiyatun aliyatun ma'ilatun mumilat. Ya, kan ada dua sinfani min ahli nar, dua kelompok ahli neraka. Lam aruhuma, aku belum pernah lihat di zamanku, belum lihat beliau dua kelompok, tapi akan terjadi setelah beliau dan sesuai dengan kenyataan. Pertama, qaumun ma'ahum siyaqah ka'adna bil baqar, orang-orang yang punya pecut
seperti ekor sapi, kecilnya itu, ya digunakan dihenas, digunakan dibuat maksa, buat pukul, nggak mau nurut dicambuk, ya, nggak mau nurut dipukul, gitu ya. Ini orang yang kejam, ahli neraka, maksudnya contoh sifat ahli neraka yang pertama. Yang kedua, wanita, kasiyatun, berpakaian sih berpakaian dia, tapi arya seperti telanjang, ya, membentuk tubuhnya akan-akan tidak berpakaian, atau misalnya transparan, dia berpakaian kok tembus kandang, ya, apalagi sampai pakainya minim, dan itu sudah terjadi di zaman sekarang. Wanita ariyatun, wanita kasiyatun ariyatun ma'ilah, menyimpang dirinya, membuat orang-orang jadi menyimpang. Yang tadinya soleh bisa jadi soleh, yang tadinya soleh jadi fasik. Dan benar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Satapun kita kapal dari mungkin akan ada berbagai macam fitnah, godaan sebelum tibanya hari kiamat. Kapal dari mungkin seperti potongan malam yang gelap." Yakni maksudnya dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu, yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafir. Paginya jadi orang mukmin, sorenya jadi berubah jadi kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafir. Sorenya mukmin, besoknya berubah jadi kafir, atau paginya sorenya fasik. Sorenya soleh, pagi besok langsung jadi fasik. Karena begitu dahsyatnya fitnah di akhir zaman, dan medianya begitu mudah. Handphone kita, televisi, internet, itu semua banyakkan orang-orang kafir yang menguasai. Sehingga mudah mereka ya memalingkan manusia. Ya. Maka butuh pertahanan, butuh istiqomah di akhir zaman. Ya. Di antaranya, pertama kita coba memperkecil kemungkaran yang ada dengan media-media tadi. Kita share yang makruf, kita ingatkan manusia, kita lakukan amal ma'ruf nahi munkar. Ya, kecuali kalau tiba masa ketika itu, ya, idza ra'aita syubhan muqa'a, hawa nafsu diperturutkan, wa dunya muhtara, dunia dimasukkan, wa hawan muttabah, dan hawa nafsu diperturutkan, wa ijabal mati diraqi, dan setiap orang bangga dengan pendapatnya, nasihat sudah lagi tidak didengar, alaika bi nafsi. Ketika ini baru kita jaga diri saja. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian, tidak ada masalah mereka pada sesat menyimpang kalau kalian sudah jaga diri. Ini ketika kondisi sudah berubah, nasihat sudah lagi tidak didengar, orang bangga dengan pendapatnya masing-masing. Baru ketika ini menyendiri, sudah jauhi mereka lebih baik. Tapi kalau masih bisa didengar nasihat, maka ini didahulukan. Al-mu'minu alladzi yukhaliqun nas wa yasbiru 'ala adahum khairun min alladzi la yukhaliqun nas wa la yasbiru 'ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan orang lain, bersabar dengan gangguan mereka, lebih baik daripada orang yang nggak mau gaul dan nggak mau bersabar. Ya kita bisa media sosial, kita bergaul di situ, meskipun tidak secara fisik, tapi maya, tapi sama aja sebenarnya. Kita bisa men-share dengan baik, mengarahkan. Karena keadaan manusia di tengah masyarakat itu tiga: mewarnai, terwarnai, atau cuek. Mewarnai dengan kebaikan, ini yang terbaik. Ya, terwarnai yang ini yang gampang ke bawah. Di tengah masyarakat orang banyak pada nongkrong, ikutan nongkrong. Di tengah masyarakat banyak orang pada main judi, ya, ikut main judi, ya, dengan beragam macam bentuknya. Ada judi bola, ada judi bulu, dan lain-lain. Ada madu ayam misalnya. Di tengah masyarakat yang banyak orang yang minuman keras misalnya, jadi ikut-ikutan. Di tengah masyarakat remaja yang pada model rambutnya pang, ya, ikut-ikutan. Nah, ini terwarnai namanya, ya, terwarnai. Ini yang jelek, yang buruk seperti ini. Ya, tinggal yang ketiga ada cuek, bodoh amat lah, saya mah dah mau ngurusin. Nah, ini juga jelek juga. Khawatirnya kalau tiba musibah, itu kena juga. Itu orang yang cuek. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap suatu fitnah yang kalau sudah datang tidak menimpa kepada orang yang dolim saja, tapi yang soleh pun kena kalau mereka tidak melakukan amal maaf dan nahi munkar. Yang terbaik adalah yang mewarnai. Bagaimana cara mewarnai? Kita share kebaikan di grup-grup kita, ya, share kebaikan. Ustaz, saya nggak punya ilmu, gimana mau saya mau ngasih? Bukankah Pak Syekh la yuti, yang nggak punya nggak bisa ngasih? Iya, kan kita bisa berhubungan dengan para asatidzah punya channel di berbagai media, ada YouTube, ada Telegram, ada Instagram, atau ada berbagai macam channel mereka. Kita tinggal share
punya mereka dan kita share ke grup-grup yang ada. Dengan cara seperti itu kita bisa mewarnai masyarakat. Ya, saya yakin insya Allah sedikit-sedikit kita share yang tadinya mungkin masyarakat kita tidak kenal sunnah jadi kenal sunnah, yang tadi antipati jadi tidak antipati. Dan seperti ini cara berdakwah di masyarakat. Ya. Dan yang terakhir adalah termasuk hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya adalah mengedepankan sabda beliau di atas seluruh perkataan manusia, ya. Dan semua madhab sepakat apabila tidak sahih hadis bahwa madhab ada hadis satu sahih maka itu madhabnya dan perlu dua madhab mereka kalau berhadapan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bersolawat kepada beliau. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika disebut nama beliau kita sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam keadaan tertentu disyariatkan salawat kita bersalawat kepada beliau. Saya kira sampai di sini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sebelum ditutup kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada yang mau nanya? Hah? Ayo. Malu bertanya sesat di jalan. Katanya. Ayo. Silakan kalau ada yang mau nanya. Nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah. Ya. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang keliru dari saya sendiri dan dari setan kita minta kepada Allah dan mohon maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah